Salam Poltekkad, Smart Army College. Perkenalkan, saya Letda CKU Adityan Wisnu SSI. Di sini saya bertindak sebagai dosen kriptografi. Pada sesi ini saya akan membahas apa itu kriptografi. Tujuannya tidak lain agar Anda sekalian dapat menerapkan aplikasi teknik persandian di bidang militer. Seperti dilansir di media sosial, beberapa waktu yang lalu Indonesia sempat mengalami kasus insiden cyber dalam konteks kebocoran data. Insiden kebocoran data yang sempat terjadi di beberapa instansi tersebut antara lain KPU, Kemendikbud, BPJS, Kemenkes, bahkan identitas presiden dan data personil Polri pun menjadi sasaran. Sampai dengan saat ini, motif pelaku yang membocorkan data tersebut masih belum diketahui. Apakah mereka ingin memanfaatkan sesuatu demi kepentingan mereka? Ataukah hanya pelaku yang iseng, yang mencoba bereksperimen dengan keilmuannya? Terlepas dari apapun alasan itu, mereka telah menyalahi peraturan pemerintah yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab 6 Pasal 26 Ayat 1. Lantas, bagaimana upaya agar data kita tidak menjadi sasaran pencurian dari pelaku kejahatan tersebut? Ya, kuncinya adalah kriptografi. Kriptografi berasal dari dua kata. Yang pertama kriptos, yang kedua grafin. Kriptos bermakna secret atau rahasia, sedangkan grafin bermakna writing atau menulis. Dengan demikian, Menes pada tahun 96 mendefinisikan bahwa kriptografi adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mengkaji strategi keamanan informasi berupa kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Sesuai dengan definisi dari kriptografi tersebut, untuk mencapai tujuan keamanan informasi, maka perlu diterapkannya konsep CIA, yaitu Confidentiality, Integrity, and Authentication. Yang pertama, confidentiality bermakna bahwa data harus bersifat rahasia, di mana tidak semua orang dapat mengetahui data tersebut. Lalu yang kedua, integrity bermakna bahwa data tersebut asli. Asli di sini diartikan sebagai data yang sebenarnya, bukan data yang bagiannya ditambah ataupun dikurangi. Dan yang ketiga, yaitu authentication, diartikan bahwa data tersebut dikirim dan diterima oleh pihak yang tepat. Dalam kriptografi terdapat istilah yang familiar digunakan, antara lain plain message dan juga cipher message. Sebelumnya, message sendiri diartikan sebagai sebuah pesan yang tidak hanya berekstensi teks, namun juga gambar, video, audio, signal, dan lain-lain. Lalu ada plain message, yaitu pesan asli yang belum diubah melalui proses kriptografi. Sedangkan cipher message, yaitu pesan yang telah diubah melalui proses kriptografi. Seperti berikut ini akan tampak perbedaan dari plain message dan cipher message, di mana plain message dapat kita baca sesuai aturan tata bahasa, sedangkan cipher message akan menjadi sebuah pesan yang susah untuk dibaca sesuai dengan aturan tata bahasa, dan tentunya akan sulit diartikan makna dari masing-masing kata tersebut. Selanjutnya ada sender, receiver, dan juga intruder. Sender adalah orang yang mengirim pesan, sedangkan receiver adalah orang yang menerima pesan tersebut. Apabila diperhatikan, pada komunikasi antara keduanya dapat memungkinkan munculnya pihak ketiga yang ingin mengetahui apa isi komunikasi dari sender dan receiver. Nah, pihak inilah yang nantinya kita sebut sebagai intruder. Intruder ini dapat bertindak sebagai pencuri pesan yang dapat memanfaatkan pesan tersebut untuk hal-hal buruk. Namun, apabila kita analisis lebih dalam kembali, intruder ini dapat bertindak sebagai karakter yang hanya ingin tahu apa yang dikomunikasikan kedua pihak tersebut. Kriptografi, jadi disinilah kriptografi beroperasi. Kriptografi dapat melindungi pesan yang dikirimkan agar tidak dapat diketahui oleh pihak yang tidak seharusnya menerima. Selanjutnya, ada dalam kriptografi terdapat dua proses yang dijalankan. Yang pertama enkripsi dan yang kedua dekripsi. Enkripsi dan dekripsi ini dapat dijalankan menggunakan key yang dimiliki. Key sendiri adalah kunci yang dimiliki oleh sender dan receiver untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Lalu apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses merubah plain message menjadi cipher message menggunakan key. Sedangkan dekripsi merupakan kebalikan dari proses enkripsi tersebut, yaitu proses merubah cipher message menjadi plain message. Dalam kriptografi ada tiga istilah yang sering ambigu. Yang pertama yaitu kriptologi, kriptografi, dan juga kriptoanalisis. Sebelumnya saya telah menjelaskan definisi dari kriptografi. Untuk kriptoanalisis dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk memecahkan algoritma tersebut. Dan yang terakhir kriptologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari keduanya,
yaitu teknik untuk mengamankan pesan dan juga teknik untuk menganalisis kerentanan keamanan pesan. Kita tahu kriptografi bukanlah suatu ilmu yang baru. Kriptografi telah ada sejak zaman peradaban kuno. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang kriptografi. Pada zaman Mesir kuno, bangsa Mesir menggunakan hieroglif untuk menulis pesan di dinding piramid. Tentunya arti pada hieroglif ini hanya diketahui oleh pihak yang tertentu. Di sisi lain, bangsa Yunani dan Romawi pada zaman peradaban kuno menggunakan skytel pada pengiriman pesan yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan bangsanya. Lalu, dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman telah membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma Machine. Dengan kemampuan kriptanalisis prajurit sekutu, akhirnya mereka bisa memecahkan kode pada Enigma Machine sehingga mengakibatkan kekalahan di pihak Jerman dan tentunya dapat memperpendek berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan perkembangan kriptografi di era modern saat ini? Ya, di era modern saat ini perkembangan kriptografi sangatlah cepat. Tanpa kita sadari, kriptografi telah meluas dan berimplementasi pada kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya penggunaan password pada mesin ATM, kode OTP ketika bertransaksi online, lalu ada juga tanda tangan elektronik sebagai bentuk keabsahan dokumen, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa contoh kriptografi di era modern saat ini. Yang pertama, ada one time pad atau OTP, lalu steganografi, stream shipper, block shipper, public key, elliptic curve, digital signature, hash function, secure socket layer, digital watermarking, dan sebagainya. Oke, demikian dari saya tentang pengenalan kriptografi. Materi mendalam akan saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Sekian dari saya, Smart Army Police.